Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pertemuan yang ke berapa tadi? Ke-16 ya. Kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tuhfatul Washabiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tanda isim dan tanda fiil. Tanda isim apa aja? Bil khafdi, khafat, tanwin, masuknya alif wal lam, masuknya al, dan huruf jar. Oke. Dan tanda-tanda fiil apa aja? Qad, sin, saufa, dan ta'i ta'nis as-sakinah. Sekarang tanda huruf. Dia cuma satu tanda. Dan tandanya ketiadaan. Kalau sebelumnya tanda isim dan fiil tandanya keadaan. Pusing kan? Sebelumnya tandanya apa? Keadaannya. Dan sekarang huruf tandanya ketiadaannya. Nanti Ana jelaskan insyaallah. Ketiadaan. Adamiyah bahasa Arabnya ya. Adamiyah itu ketiadaan. Wujudiyah keadaan. Keadaannya. Biar antum siapkan, apa yang akan disampaikan ini sulit nih. Fokus memang berarti harusnya. Alamatul harfi, tanda huruf. Wal harfu, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wal harfu, tandanya adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu, dan huruf dia adalah ma la yasluhu, sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai, tidak sah. Cocok, sesuai, sah. Ma'ahu, bersamanya dalil isim dan tidak juga dalil fi'il. Jadi huruf adalah yang tidak cocok, tidak dapat menerima tanda isim, dalil itu maksudnya tanda ya. Dan tidak juga tanda fi'il. Ma'ruf insyaallah. Kita udah tahu di muhtarat. Huruf tandanya tidak dapat menerima tanda isim dan tanda fi'il. Insyaallah. Kita ada kha, jim, dan ha. Antum tahu kan? Kha, jim, ha. Oke. Kha. Kok bisa tahu antum itu dia dibaca kha? Kenapa? Ada titik di atasnya, maka dibaca kha. Jadi kita tahu dia kha karena ada titik di atasnya. Karena ada. Jim. Kenapa kita tahu dia jim? Karena ada titik di bawahnya, di perutnya. Ada. Wujudiyah berarti itu. Karena ada. Ha. Kok bisa tahu kita itu ha? Karena tidak ada titik di atas maupun di bawah. Itulah huruf. Isim. Kok bisa tahu dia isim? Karena ada tanda-tanda isim. Wujudiyah. Wujud ada kan? Wujudiyah. Keadaan. Fi'il. Kok bisa tahu dia fi'il? Karena ada tanda-tanda fi'il. Qad, sin, saufa, ta, ta'nis, as-sakinah. Adapun huruf. Kenapa dia huruf? Karena tidak ada tanda isim dan tidak juga tanda fi'il. Jadi tanda ada dua macam. Wujudiyah, adamiyah. Wujudiyah, adamiyah. Apa itu tanda wujudiyah? Kita menghukuminya kalau ada sesuatu. Itu wujudiyah. Kita menghukuminya kalau ada sesuatu. Kayak tadi tanda isim. Kita menghukuminya kalau ada al.
kalau ada tanwin, kalau ada. Fi'il kalau ada qad, sin, saufa, kalau ada. Itu wujudiyah, menghukuminya kalau ada sesuatu. Yang kedua adamiyah. Adamiyah. Apa itu adamiyah? Kita menghukuminya kalau tidak ada sesuatu. Faruk ini muskilah ini Faruk. Kenapa nggak ditulis Faruk? Ngantuk. Kum ya Faruk. Kum ya Faruk. Kum ya Faruk. Zubair. Nanti catatan yang itu antum kasih tahu Faruk. Amanah ini, jangan sampai nggak dikasih tahu, jangan sampai lupa. Yang lain ingatkan. Jangan sampai ada yang terlewatkan ini. Kalau antum ngantuk langsung sigap berdiri. Saat anak ngantuk saat berdiri. Anak astadin lil qiyam atau li an akum. Adamiyah kita menghukuminya kalau tidak ada suatu huruf. Itulah huruf. Kita menghukuminya kalau tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Paham sampai sini? Oke. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan huruf dia adalah yang tidak cocok, sesuai, tidak dapat menerima bersamanya tanda isim dan tidak juga tanda fi'il. Aku katakan yatamayyazul harfu an akhwaihi al-ismi wal fi'li. Perhatikan, bi anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li sabiqati. Fokus nih. Dulu anak kurang paham ini. Sulit dalam memahami. Yatamayyazul harfu. Huruf terbedakan. Dicatat ya Faruk. Ya, yang nggak tahu dicatat ya. Maksudnya bukan berarti berdiri kemudian nggak catat juga. Yatamayyazul harfu, huruf terbedakan, an akhwaihi, dari kedua saudaranya, al-ismi wal fi'li, isim dan fi'il. Apa tandanya? Bi anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li sabiqati. Yaitu huruf dapat terbedakan dari kedua saudaranya, isim dan fi'il, dengan bahwasannya tandanya adalah adamu, tidak menerima qabuli, tidak menerima tanda-tanda isim, dan tidak juga alamatil fi'li sabiqati, tanda-tanda fi'il yang telah lalu. Berarti tandanya apa? Adamiyah atau wujudiyah? Adamiyah. Kita menghukuminya dia huruf ketika tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Kita menghukuminya huruf ketika tidak dapat menerima tanda isim dan tidak juga tanda fi'il. Jadi ketidakadaannya itu adalah tanda. Contohnya hal fi dan lam. Fahadihil ahrufu wa nahwuha la taqbalu alamatil ismi. Maf'ul bidayah. Mansub, tanda nasabnya kasrah karena dia jama' muannats salim. Wala alamatil fi'li. Fahadil ahrufu, maka huruf-huruf ini, hal, fi, lam, wa nahwa, dan semisalnya dari huruf-huruf, la taqbalu alamatil ismi, tidak dapat menerima tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li, dan tidak juga tanda-tanda fi'il. Fala yuqalu fil awwali mathalan min hal wala al hal wala qad hal wala saufa hal. Maka tidak dikatakan pada awalnya min hal, enggak bisa menerima tanda isim, di awal huruf jar. Wala al hal, enggak bisa menerima juga tanda isim, kemasukan al. Wala qad hal, enggak bisa menerima tanda fi'il, kemasukan qad. Wala saufa hal, enggak bisa menerima tanda fi'il, kemasukan saufa. Lihat, nggak bisa menerima tanda isim dan fi'il. Kemudian apa kata pensyarah? Falamma ra'aynahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li arafna annahu harfun.
Falamma ra'ainahu, maka ketika kita melihatnya, la yaqbalu syai'an, tidak menerima sedikit pun min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wala syai'an min alamatil fi'li, dan tidak juga sedikit pun dari tanda-tanda fi'il, nggak bisa menerima. Arafna annahu harfun, maka kita dapat mengetahui bahwasanya dia adalah huruf. Karena huruf tandanya adalah adamiyah, ketiadaan. Huruf tandanya adalah ketika tidak dapat menerima tanda isim dan tanda fi'il, itu dia tandanya. Seperti ha tadi, kita mengetahuinya dia itu ha ketika tidak ada titik di atasnya dan juga tidak ada titik di bawahnya. Ketiadaan, adamiyah. Wa mithluhu fi wa lam, dan semisal juga fi dan lam nggak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Maka ketika tidak bisa menerima dari tanda isim dan tidak juga tanda fi'il, maka kita tahu dia huruf. Lihat di sini kesimpulannya. Adamiyah, ya. Tadi kita katakan adamiyah. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamatis sabiqata, dia adalah alamatun ala harfiyatiha. Fa'adamu, maka tidak dapat qabulil kalimati, menerima suatu kata, al-alamati, tanda-tanda as-sabiqata yang telah lalu, maka tidak dapat menerima suatu kata, tanda-tanda yang telah lalu, tidak dapat menerimanya itu adalah alamatun, dia adalah tandanya. Tidak dapat menerimanya, dia adalah tandanya. Ala harfiyatiha, atas kehurufannya. Paham insyaallah? Paham gak ini? Dulu anak juga ketika belajar sulit nih yang kalimat bawah ini. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamatis sabiqata alamatun ala harfiyatiha. Maka tidak dapat menerima suatu kata, tanda-tanda yang telah lalu, tidak dapat menerimanya itu, dia adalah tanda, alamatun ala harfiyatiha, tanda atas kehurufannya. Ya, insya Allah antum mudah dalam memahaminya karena memang sudah ana rancang agar antum mudah dalam memahaminya. Tidak seperti sebagaimana yang ana alami dulu. Karena beda ya ketika antum belajar suatu kitab, belum pernah belajar kitab itu, langsung sama orang Arab, woy. Apalagi kalau antum dengar orang Arab itu kan dia nggak ada intonasi tinggi, rendah, nggak ada, datar. Karena ada rekaman dari Syekh Ahmad bin Thabitnya langsung. Nantilah insya Allah kapan-kapan anak rekamannya itu di flash disk. Beliau baca biasa aja, ya tamayyazul harfu an akhawaihi. Jadi nggak ada kayak penjelasan ini. Dinaikkan nadanya biar makin jelas, makin terang. Beliau sendiri yang mengkaji, pensyarahnya sendiri. Tapi paham antum ini ya? Paham gitu ya? Semuanya paham ya? Wa qauluna nahwu hal wa fi wa lam. Dan ana udah sampaikan, ulama kalau melakukan sesuatu nggak mungkin nggak ada maksudnya, pasti ada maksudnya. Dan perkataan kita contohnya hal wa fi wa lam, ada 3 contoh. Berarti ada pesan tersirat. Ada 3 contoh, pasti ada pesan tersiratnya. Gak mungkin. Karena 1 contoh saja sebenarnya cukup. Tapi diberikan 3. Isyaratan. Sebagai isyarat. Perkataan kita contohnya hal wa fi wa lam sebagai isyarat. Ila annal hurufa ala salasati aqsamin. Sebagai isyarat kepada bahwasanya huruf ada 3 jenis. Fokus Yusuf. Pertama. Habis ini kita tutup ya. Fokus nih. Yang nggak nyampe setengah 12 antum pulang. Insyaallah. Qismun mukhtassun bil asma'i. Bagian yang khusus dengan isim. Dan ini udah ana sampaikan belum di muhtarat? Dulu pas awal-awal kayaknya udah, tapi pas daurah belum. Nggak ana sampaikan, nggak jadi. Qismun mukhtassun bil asma'. Bagian yang khusus dengan isim saja, yaitu hurufnya hanya masuk kepada isim saja. Ingat gak definisi huruf di muhtarat? Apa definisi huruf di muhtarat? Kata yang kurang berfungsi. Kata yang kurang berfungsi kecuali dia bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Dan di sini penjelasannya lebih luas lagi. Jadi huruf ada 3 pembagiannya. Qismun mukhtassun bil asma', bagian yang khusus dengan isim. Jadi hanya dia dapat bersambung kepada isim saja.
hanya bersambung kepada isim saja. Seperti apa? Kahurufil jarri wa al wa ghairihima. Seperti huruf-huruf jar dan al dan selain keduanya. Jadi huruf-huruf jar hanya masuk kepada isim karena dia tanda isim. Wa al hanya masuk kepada isim karena dia juga tanda isim. Jadi huruful jar, al itu huruf semua dan dia hanya masuk kepada isim. Qismun mukhtassun bil asma. Lihat di sini diberikan berapa contoh? Berapa contoh? 2, huruful jar dan al. Nanti Anda jelaskan. Ada juga maksudnya itu. Insyaallah. Kedua, wa qismun mukhtassun bil af'ali. Dan bagian khusus dengan fi'il. Jadi hanya bersambung kepada fi'il saja. Masih ngantuk, Faruk? Masih. Jangan antum tutup buku juga. Jangan antum tutup juga muka antum pakai buku biar tidur. Qismun mukhtassun bil af'al, bagiannya khusus dengan fi'il. Hanya masuk bersambung kepada fi'il saja. Seperti apa? Jawazim, jawazim. Lam, lamma, alam, alamma. In, wama, waman. Jawazim. Antum udah belajar kan jawazim? Di muhtarat ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan 2. Itu semua huruf. Dan dia hurufnya bil af'al, mukhtassun bil af'al. Khusus hanya bersambung kepada fi'il saja. Wa qad wa ghairihima, dan qad dan selain keduanya dia hanya masuk pada fi'il. Ketiga, terakhir, fokus. Wa qismun mushtarakun bainahuma, dan bagian berserikat di antara keduanya bisa masuk kepada isim dan bisa juga masuk kepada fi'il. Oh, ini juga terdapat kaidah besar ini. Kahal wala an-nafiyati wa ghairihima. Seperti seperti hal dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Wala an-nafiyah bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Insyaallah. Taqulu, kamu katakan hal jaa Zaidun. Masuk ke apa dia ini? Fi'il. Wa hal Zaidun qaimun, masuk kepada apa ini dia? Isim. Paham insyaallah? Mukhtassun bil asma ka hurufil jar wa al. Qismun mukhtassun bil af'al kal jawazim wa qad. Qismun mushtarakun bainahuma ka hal wa la. Ada 2 contoh masing-masingnya. Apa maksudnya? Qismun mukhtassun bil asma ka hurufil jar wa al. Ka hal beramal enggak? Tidak beramal. La an-nafiyah beramal enggak? Beramal dia. La nafiyal jinsi beramal amal inna. Masih ingat ya? Beramal amal in. Nah, berarti ada yang beramal, ada yang tidak beramal. Dan nanti insya Allah kalau nggak ana nggak lupa, di kitab yang lebih luas disebutkan alasannya. Kenapa dia bisa beramal? Kenapa tidak beramal? Itu nanti ada waktunya. Kalau ana sampaikan sekarang habisan tuh. Kenapa dia bisa beramal, kenapa tidak beramal. Ana jelaskan secara global meskipun bukan waktunya, tapi nggak apa kan? Ketika huruf masuk khusus pada sesuatu, dengarkan aja ini, nggak perlu dipahami. Sebagai wawasan aja, oh nanti ini ada faedah yang lebih besar. Biar makin semangat lagi. Ketika huruf khusus pada sesuatu, maka dia beramal pada sesuatu tersebut. Kenapa dia tidak beramal? Nanti aja itu. Huruf ketika dia khusus pada sesuatu, maka dia beramal pada sesuatu tersebut. Dan apabila huruf tidak memiliki kekhususan kepada sesuatu, maka dia tidak dapat beramal. Itu nanti di kitabnya lebih luas. Insyaallah. Nggak usah antum bawa pusing. Ini apa maksudnya? Karena nanti ada kitab yang lebih luas. Ini sebagai pemacu semangat aja. Oh, nanti masih ada yang luas. Masih ada lagi faedah. Ilmu masih luas. Harus lebih semangat lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.